Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatta Ananda Rumba, nomor NIM 2014070097, akan melaksanakan UAS Matematika Lanjutan dengan dosen pembimbing Bapak Dorisno MPD. Yang akan saya sampaikan adalah mengenai strategi pembelajaran matematika lanjutan di SD atau MI. Oke, langsung saja. Kita masuk kepada strategi pembelajaran yang pertama, yaitu strategi mengenai pembelajaran tabung. Bagaimana sih strategi mengenai pembelajaran tabung atau bangun-bangun yang lain? Sebelum kita masuk ke dalam strategi pembelajarannya, harus kita ketahui tipe-tipe murid itu sangat bervariasi dan sangat berbeda-beda. Berkata pepatah orang Minang, rambut boleh sama hitam tapi isi kepala beda isinya. Nah, bagaimana kita mendekati muridnya, bagaimana pembelajarannya akan diterima, itu bagaimana cara kita untuk mendapatkan jiwa dan perhatian si murid. Dan bukan hanya jiwanya saja, tapi kita harus mengenali karakternya. Apakah karakter murid ini atau tipe murid ini adalah murid yang pintar, menengah, atau murid yang agak kekurangan dalam pemahamannya. Dari ketiga karakter itu berbeda cara pembelajarannya. Ya, kalau yang pintar, kita bisa langsung saja masuk kepada materinya, terus kita jelaskan dan kita kasih latihan, dia mengerti. Tetapi kepada murid yang menengah dan yang lebih ke bawah sedikit, itu agak berbeda cara pembelajarannya. Bisa jadi ada yang lebih tertarik kepada praktikum langsung, ada yang lebih tertarik kepada langsung terjun ke lapangan dengan melihat benda-bendanya, dan ada yang lebih tertarik dengan buku atau media online. Seperti yang kita ketahui, media massa saat sekarang ini sangat berpengaruh kepada anak-anak dan peserta didik. Oke, bagaimana sih menanggapi anak-anak yang bisa dikategorikan dengan anak yang pemahamannya kurang ini? Ada berbagai macam strategi. Salah satunya itu dengan cara pengulangan, atau kita bisa memberikan jam tambahan pelajaran tetapi dengan cara yang menyenangkan. Jangan sampai anaknya merasa bosan. Bisa jadi kita memasukkan dengan cara bermain games atau apa. Jadi mereka lebih enjoy untuk belajar dan lebih terbuka. Dan bisa jadi saja dalam pengulangan 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak mungkin seorang murid itu tidak akan mengerti. Jadi kita sebagai guru itu harus sabar dan tabah untuk menghadapi murid yang pemahamannya agak lebih lemah daripada murid yang lebih pintar daripadanya. Oke, lanjut. Dalam pengajaran perhitungan luas volume, berbagai macam bangun datar maupun bangun ruang, seringkali tidak kita temukan itu suatu kesinambungan. Padahal nih ya, di dalam pembelajaran matematika itu, terutama bangun datar dan bangun ruang, itu memiliki suatu kesinambungan antara bangun datar dan bangun ruang, memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal ini tentunya akan membuat siswa lebih mudah. Tetapi dalam pembelajaran umumnya, lebih sering kita lihat itu seakan-akan pembelajaran dari bangun datar dan bangun ruang ini sesuatu yang berbeda. Dan siswa menganggap bangun ruang ini sesuatu yang baru. Padahal ini hanyalah suatu pengembangan dari konsep yang sudah dipelajari, yaitu bangun datar, yang sifatnya itu membawa dari suatu pelajaran ke pelajaran lain. Itu mengikut saja. Jadi jangan sampai kita tanamkan di mindset siswa itu bahwa ini pembelajaran baru loh. Enggak, kita harus menyangkutkan pelajaran sebelumnya dengan pelajaran sesudahnya yang akan kita bawakan sekarang. Jadi siswa itu merasa, oh ini sudah saya pelajari dan ini lebih gampang kok gitu.
Jadi bagaimana sih penanaman konsepnya? Yang pertama, yang lebih efektifnya itu kita harus mempunyai suatu alat peraga. Yang pertama sekarang akan kita lakukan adalah memperagakan tentang tabung. Oleh sebab itu kita bawa saja apa aja yang ada di alam sekitar atau di lingkungan sekitar. Oke, saya misalnya waktu sekolah, guru anak-anak itu kan waktu sekolah anak-anak itu kan bawa air. Nah, ini apa anak-anak? Air, tabung pak. Nah, kita sekarang belajar tentang tabung. Lalu kita pinjam atau kita keluarkan tabung air kita. Nah, ini bentuknya tabung gitu. Jadi anak-anak itu lebih paham tentang apa yang kita ajarkan. Kegiatan pelajarannya itu yang pertama adalah kegiatan pengantar. Siswa diingatkan kembali mengenai volumenya dan rumus-rumusnya. Dan di dalam buku yang diterbitkan atau yang dilampirkan oleh Bapak itu kita menyangkutkannya dengan prisma, yaitu V sama dengan P kali L kali T atau luas alas kali tinggi. Selanjutnya, jadi volume tabung ini kita ibaratkan dengan prisma itu, yaitu V sama dengan P kali L kali T atau luas alas kali tinggi. Selanjutnya, kita mengarahkan siswa untuk berdiskusi secara berkelompok. Jadi kita membagi-bagi siswa itu ke dalam beberapa kelompok, tapi jangan sampai ada ini yang lebih pintar kita kelompokkan sama yang pintar, enggak. Jadi kita masukkan yang pintar dengan yang agak kurang pemahamannya itu kita satukan, jadi mereka bisa bekerja sama dan bisa saling mengajarkan satu sama lain. Jadi setelah kita mengarahkan siswa untuk berdiskusi satu sama lain, kita menerangkan kepada siswa tersebut dari apa yang sudah mereka pahami. Kalau ada kekeliruan, kita luruskan. Dan jangan lupa kita terangkan itu volume dari tabung itu adalah luas alas kali tinggi. Nah, luas alas itu apa sih? Rumusnya pak, misalnya gitu kan. Luas alas dikali tinggi. Luas alas tabung itu apa? Alas tabung itu apa? Lingkaran. Nah, inilah yang disebutkan dengan kesinambungan antara satu pelajaran dengan pelajaran lain. Maka dari itu luas alas dari tabung itu adalah V dikali R kuadrat. Nah, setelah itu murid-murid itu akan memahami, oh iya kemarin itu adalah rumus dari luas alas dari luas lingkaran. Nah, berarti terpakai dong pak di tabung ini. Iya, terpakai begitu. Jadi anak-anak itu lebih mudah memahami. Jadi setelah dicari luas alasnya V dikali R kuadrat, maka kita kalikan dengan tinggi. Berapa tinggi dari tabung tersebut? Pak, V itu apa? V itu kan sudah dijelaskan kemarin, 22/7 atau 3,14. Dan setelah kita menerangkan tersebut, kita melakukan pemahaman konsep. Apakah siswa ini sudah paham atau sejauh mana siswa ini paham? Kita tidak berpatokan kepada nilainya. Kita melihat apakah siswa kita sudah benar-benar memahami sesuatu yang telah kita ajarkan atau belum. Jikalau belum, kita bisa memberikan pelajaran tambahan atau menerangkannya kembali. Oleh sebab itu diperlukannya sebuah pemahaman konsep. Misalnya, itu di dalam pembinaan keterampilan kita dapat memberikan contoh soal tertulis. Berapa volume dari tabung tersebut? Itu kita bikinkan gambar tabungnya. Terus kita berikan jari-jarinya itu 7 cm misalnya kan, dan tingginya itu 12. Nah, berapakah volume dari tabung tersebut? Maka siswa itu akan mengerjakannya, dan jikalau siswa itu tidak bisa mengerti, kita jangan segan-segan untuk menjelaskan kembali bagaimana sih kita caranya mendapatkan ini pak, bagaimana sih cara mendapatkan ini bu. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran mengenai kerucut. Untuk strategi pembelajaran mengenai kerucut, kita bisa menggunakan metode penakaran dengan menggunakan kerucut dan tabung sebagai pasangannya, serta
isiannya atau alat takarnya, bisa itu berupa pasir, beras atau air. Dan di sini kita akan menggunakan pasir. Lalu untuk penanaman konsepnya, setelah kita mengetahui medianya, kita melakukan kegiatan pembelajaran. Awalnya kita sebagai guru melakukan pengantar terlebih dahulu, seperti biasanya. Ada baiknya kita menyambungkan antara pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan kita lakukan sekarang. Lalu guru kemudian menunjukkan perbandingan dari volume kerucut serta volume dari tabung tersebut. Nah, seperti ini. Kita masukkan beras yang berada di dalam tabung ke dalam kerucut. Lalu di saat beras ini sudah penuh, dapat kita bandingkan antara beras yang ada dalam kerucut yang penuh dan beras di dalam tabung yang hanya habis sepertiga. Jadi volume kerucut ini adalah sepertiga dari gelas atau sepertiga dari tabung. Nah, dapat kita rumuskan dengan pembelajaran sebelumnya mengenai tabung. Rumus tabung adalah V kali R kuadrat dikali tinggi. Jadi rumus dari kerucut adalah sepertiga kali V kali R kuadrat dikali tinggi. Untuk pemahaman konsepnya, kita dapat memberikan soal-soal kepada murid-murid. Lalu pembinaan keterampilannya, kita dapat seperti melakukan percobaan-percobaan yang pada benda-benda yang ada di sekitar. Bisa jadi kita pergi ke taman bermain di depan sekolah, atau taman olahraga, lapangan olahraga sekolah, di mana di situ banyak pasir kan. Bisa kita bikin kerucut dari kertas seperti ini, dan apapun, bisa itu tabung air mineral yang kemasan, bisa kita gunakan untuk media pembelajaran. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran pengenalan satuan panjang dan waktu. Yang pertama, untuk satuan panjang, kita dapat melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada murid untuk melakukan pengenalan satuan panjang yang lebih dekat. Misalnya Budi gitu. Berapa jarak rumah kamu dari sekolah? Lalu Budi menjawab 1 km Pak. 1 km itu berapa Budi? Nah, dari situ kita dapat menjelaskan detail-detailnya berapa gitu. Lalu kita bisa masuk ke dalam materi pembelajarannya, dan kita bisa membuatkan tangga-tangga untuk mengetahui berapa buah jenjang-jenjangnya dari yang terkecil satuan itu sampai yang terbesar. Lalu kita dapat menganalisis apakah siswa-siswa ini paham tentang apa yang kita ajarkan, dengan cara bisa kita bikin seperti nyanyian, bisa kita bikin seperti games begitu. Nah, lalu anak-anak ini akan paham bagaimana yang terkecil apa milimeter sampai yang terbesar kilometer. Nah, baru kita masuk ke dalam satuan panjang tersebut. Jadi siswa itu lebih paham dengan apa yang kita ajarkan. Bisa juga kita memasukkannya ke dalam papan catur begitu. Kita bikin tempel kertas kecil-kecil di papan catur itu kan ada hitam-hitamnya. Kita bikin ini dari milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer sampai kilometer gitu. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran mengenai waktu. Untuk strategi pembelajaran mengenai waktu, sebenarnya ada banyak media pembelajaran yang bisa kita gunakan. Seperti misalnya jam dinding di sekolah bisa kita gunakan untuk media pembelajarannya. Seperti ini. Awalnya kita menerangkan dulu kepada siswa 1 jam itu berapa menit. Nah, 1 menit itu berapa detik. Setelah itu kita memberitahu bahwa ini jarum pendek ini menunjukkan jamnya, dan jarum yang panjang ini menunjukkan menitnya, serta jarum yang merah yang bergerak terus ini
menandakan detiknya. Setelah siswa-siswa mengetahui apa itu jam, berapa 1 menit itu berapa detik, 1 jam itu berapa menit, lalu bagian-bagian dari jam, maka kita menerangkan di mana letak-letaknya. Kalau misalnya letaknya di sini di angka 12 dan di angka 6 itu jam berapa. Jadi kalau letaknya di angka 12, angka 1 dan angka 12 itu jam berapa. Kalau letaknya di angka 12 jarum panjang dan jarum pendeknya itu angka berapa, di angka 6 kedua-duanya jam berapa. Nah, setelah itu kita memperkaya pengetahuan murid-murid kita dengan melakukan games singkat untuk kembali merilekskan saraf-saraf mereka, serta ya untuk membuat mereka lebih menyenangi pembelajarannya. Jangan lupa kita menyisipkan sebuah hadiah, misalnya permen atau poin bintang atau ya tambahan nilai untuk pembelajaran atau bab ini. Lalu hal-hal yang membuat mereka bahagia seperti anak-anak zaman sekarang itu top up. Nah, kalau bisa dapat 100, nanti kita belikan 100 diamond di gamenya. Nah, hal-hal itulah yang membuat siswa-siswa ini senang belajar. Maka dari itu kita bisa mengajarkannya secara efektif. Dan juga mengenai waktu. Ini waktu ada pembagiannya itu ada 12, dari 12 jam 1 sampai jam 12, ulang lagi. Terus ada jam 13, jam 14. Kita menerangkan itu, jam 13 itu jam berapa, Nak? Nah, jam 13 itu adalah jam 1 siang. Jam 14 itu jam 2 siang, jam 24 itu adalah jam 12 malam, begitu. Selanjutnya adalah teknik pengayaan pembelajaran matematika bagi siswa di atas rata-rata. Siswa di atas rata-rata ini maksudnya adalah siswa-siswa yang memiliki tingkat pemahaman dan intelektual di atas dalam bidang matematika di atas siswa-siswa yang seangkatan atau seumuran dengannya. Oleh sebab itu, diperlukan pendidikan khusus atau pembinaan khusus bagi siswa-siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata ini, berbeda dengan siswa-siswa yang memiliki kemampuan biasa saja atau reguler dan di bawah rata-rata. Nah, bagi siswa yang di atas rata-rata ini terdapat 3 metode yang dapat kita terapkan. Yang pertama yaitu akselerasi atau percepatan. Akselerasi ini maksudnya adalah mempercepat dalam memberi materi pembelajaran baru yang belum diuntukkan bagi teman-teman seangkatannya. Misalnya dia masih kelas 2 atau kelas 3, dia masih kelas 3. Tapi dia sudah bisa menyelesaikan pelajaran soal-soal di kelas 3 itu dengan sangat mudah. Nah, tidak ada salahnya kita bagi guru untuk memberikan materi-materi kelas 4 bagi siswa yang berada di atas rata-rata tersebut. Nah, tentu ini memiliki kelebihan, yaitu masa belajar dari siswa-siswa ini menjadi lebih singkat, serta mereka bisa menjadi lebih tertantang untuk menemukan jawaban-jawaban baru dan memecahkan masalah-masalah yang terbaru. Di balik kelebihan, tentu hal ini juga memiliki kekurangan, yakni bila percepatan yang terjadi terlalu cepat, maka siswa akan mengalami proses berpikir abstrak yang terlalu cepat. Hal ini memungkinkan mereka belum siap atau belum matang secara umur. Akibatnya, mereka akan bosan dengan pelajaran yang ada di dalam kelasnya sendiri. Dan hal ini dapat mempengaruhi semangat teman-teman di sekitarnya juga biasanya. Akibat jangka panjangnya, mereka akan bisa jadi tidak menyukai matematika dan mereka akan bosan dan tidak termotivasi lagi untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah ekspansi atau perluasan. Perluasan di sini maksudnya adalah cara memberi pengayaan dengan teknik perluasan, yaitu memfasilitasi siswa
memfasilitasi siswa dengan menyediakan masalah-masalah matematika terbaru. Jadi dalam itu bentuk soal atau esai apapun lah, sebagai kegiatan ekstrakurikulernya, jadi tidak masuk ke dalam kegiatan wajib. Maka dari itu hal ini juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengembangkan jiwa-jiwa kompetitif dalam diri siswa. Bisa jadi dia mengikuti kegiatan olimpiade, cerdas cermat, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah digression atau pembelokan. Pembelokan di sini yakni dengan cara memberikan materi pembelajaran tambahan yang sama sekali berbeda dengan pembelajaran yang ada di kurikulum, tapi tetap memiliki kesinambungan, tetap berhubungan antara materi yang berada di luar ini dengan materi yang berada di kurikulum. Baiklah, sekian dari saya, Hatta Ananda Rumba. Mohon maaf jikalau ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.